Dan di studio sudah bergabung Pak Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas. Pak Wahyu, terima kasih sudah bergabung malam ini. Oke, saya akan langsung menuju ke Pak Wahyu dulu, kalau begitu. Jadi mencermati kasus ini, Pak, setelah kemudian ada konversi dari Polda Jabar, sudah properkah pengusutan kasus ini? Kalau dibilang proper atau tidak, bisa ya bisa tidak. Karena Polda berani menetapkan tersangka, pasti ada pertimbangan-pertimbangan hukum. Pasti sudah ada minimal 2 alat bukti. Ya, sehingga dan berani jumpa pers berarti sudah firm. Nah, tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan, orang bertanya-tanya, mengapa yang tadinya tersangka 11 total jadi 9? Ini kan jadi pertanyaan. Kami Kompolnas terus terang mengawal terus. Kami sudah mengirim salah satu komisioner, besok pagi sudah berjumpa di Polda untuk mendalami ini. Nah, yang jadi kita lebih bertanya lagi ketika kemudian Peggy-nya berani bantah. Nah, itu hak dia. Nah, sekarang pihak Peggy kan melakukan langkah hukum dengan pra-peradilan. Jadi saya kira ya ini langkah yang sesuai dengan aturan-aturan yuridis, karena hak bagi orang yang dituduh kan pra-peradilan. Jadi saya kira langkah-langkah hukum itu kita ikuti saja. Ya. Apa yang ingin dikonfirmasi oleh Kompolnas kemudian besok? Begini, semenjak kasus ini mencuat, itu kan simpang siur di lapangan. Pertama kali muncul itu kan setelah boomnya film Vina sebelum 7 hari. Nah, kemudian simpang siur, semua orang berpendapat, berkomentar. Kami Kompolnas sebagai pengawas polisi proaktif langsung resmi bersurat ke Polda Jabar. Nah, biasa kalau ada berita rame, kemudian menjadi kasus menonjol dan atensi publik, kami langkah pertama selalu klarifikasi secara prosedural. Nah, disitulah kami lakukan dan belum ada jawaban. Alasannya karena memang sedang ada pendalaman. Sampai kemudian kelanjutannya, sehingga kami besok datang itu untuk pertama tentu mengkonfirmasi sebetulnya ada masalah apa, kesulitan bagaimana. Karena Kompolnas ketika ada statement dari Mabes Polri akan turun membantu dengan bantuan taktis dan teknis, Kompolnas mendorong, jangan salah statement, harus benar-benar turun dan lakukan bantuan. Salah satu yang kita sarankan adalah membantu tambahan sumber daya itu expertnya, supaya datang. Nah, sudah datang dan sudah dilakukan, hasilnya seperti ini, maka kita akan dihadapi itu semua. Kompolnas mengawal tidak sih Pak dari tahun 2016 dan kemudian apa kebetulan temuan kami dari... baru periode 2020. Iya. Jadi kami Kompolnas kan 4 tahun sekali ya. Jadi ini karena kami nggak ngikuti, tetapi semua yang berkait dengan kepolisian kan kami harus well informed. Itu yang kami lakukan. Tapi kemudian muncul di publik Pak, ini kemudian disebut atau dilihat sebagai suatu kejanggalan. Beberapa pernyataan-pernyataan polisi yang dinilai kontroversial karena mengubah-ubah tadi temuannya dari polisi. 3 DPO kan kemudian sudah dirilis, artinya memang itu sudah ada dasarnya. Kenapa kemudian itu langsung dirilis, kemudian dirubah menjadi 1 DPO. Nah, catatan dari Kompolnas soal ini bagaimana? Itu yang salah satu yang kami tanyakan. Karena begini, ini kan kalau kita flashback ya, pertama sudah ditetapkan 11 tersangka. Kemudian yang bisa dihadirkan di pengadilan hanya 8, hilang 3 kan, sehingga 3 dinyatakan sebagai DPO. Dari 8 itu semuanya ketika di pengadilan mencabut BAP, sehingga apa yang diperiksa polisi itu menjadi 0 lagi. Tetapi hakim tetap berkeyakinan mereka melakukan tindak pidana, sehingga kan 7 dihukum seumur hidup, lalu yang 1 8 tahun karena waktu itu masih di bawah umur. Nah, tahun 2020 yang 1 ini sudah keluar karena sudah 2/3 menjalani pidana di LP. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya keluarlah film ini. Nah, sehingga kami kemudian runut ke belakang. Kesimpulan kami ketika tahun 2016 ada masalah 3 orang ini tidak tuntas. Harusnya satu diputuskan mau lanjut atau ditutup, dalam arti dinyatakan sudah selesai. Tapi kan ini nggak dinyatakan selesai. Sehingga yang terjadi sekarang bukan membuka kembali, tapi sebetulnya ini
melanjutkan apa yang masih menjadi tunggaan. Iya. Di BAP sama putusan 3 DPO itu disebut loh Pak. Terus Iya sekarang justru itu. tiba-tiba nggak ada. Maksud kami 8 tahun ini kan lama. Apa nggak ada proses pencarian? Kalau misalkan waktu pencarian dan nggak ditemukan, misalkan ada bukti lain bukan, kan bisa diputuskan SP3. Tapi kan nggak diputuskan. Artinya 3 itu masih dianggap sebagai DPO. Tahu-tahu sekarang diputuskan hanya ada 1. Nah, itu yang akan kami dalami besok. Berarti ini juga dari pihak Kompolnas melihat ada satu kejanggalan juga di sini. Soal janggal atau tidak, kami tidak berani bicara ya, tetapi yang pasti kami melihat ada hal yang perlu diklarifikasi. Sehingga kami datang selaku pengawas eksternal, selaku pengawas fungsional untuk menempatkan posisi kami, karena kami punya salah satu kewenangan kami adalah meminta informasi.